Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan yang selalu berkarya tanpa harus kita ketahui caranya. Kita menyembah Tuhan yang selalu berkarya demi kebaikan kita, kebaikan gereja, kebaikan dunia, tanpa harus kita ketahui caranya. Renungan ini muncul dalam konteks sabda Tuhan mengenai perumpamaan kerajaan Allah seperti seorang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Dan apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu menyapit sebab musim menuai sudah tiba. Kutipan dari Injil Markus bab 4 ini berbicara mengenai karya Allah yang tidak selalu kita pahami, karya Allah yang tidak selalu kita lihat, karya Allah yang tidak selalu kita dengarkan atau secara indrawi bisa kita alami. Karya Allah mengatasi dari apa yang bisa kita pikirkan, dapat kita renungkan bahkan. Seperti benih tadi ditaburkan oleh orang, tapi bagaimana benih itu tumbuh, bagaimana benih itu kemudian menjadi tunas, tunas itu menjadi pohon atau tanaman. Kalau tanaman keras lalu mungkin menghasilkan buah-buah yang besar. Dan lihatlah, tiba-tiba tanpa kita sadari, tanaman itu atau pohon itu sudah berbuah dan saat menuai telah tiba. Kita perhatikan dalam hidup sehari-hari, secara harafiah, kalau Anda menanam, kalau kita menanam, katakanlah juga mulai dari benih ya. Lalu kita kegiatan biasa, kita urusan sekolah atau urusan karya atau urusan perusahaan, kita rapat ini itu, kita pergi dari rumah, kita pulang malam mungkin. Hari-hari berlalu, tiba-tiba kita ingat pas sore hari misalnya, pulang dari kantor misalnya, lihat loh, sudah tumbuh itu. Apa yang kita tanam dalam waktu itu sebagai benih. Dan lihat sekarang sudah berdaun. Kita senang, kita sirami. Lalu kita kegiatan lagi, tidak kita perhatikan. Kita biarkan tanaman pohon itu tumbuh. Tahu-tahu sudah besar, tahu-tahu sudah besar, tahu-tahu rimbun, tahu-tahu setelah sekian tahun muncul buahnya. Perumpamaan tentang kerajaan Allah ini adalah mengenai realitas karya Allah. Yang dalam hidup kita, sesama kita, gereja, tetapi juga dalam masyarakat terus terjadi. Tuhan selalu berkarya. Entah kita tidur, entah kita merenungkan Tuhan atau tidak, Tuhan tetap berkarya.
Saat adorasi seperti ini, baik kalau kita menyembah Tuhan, mengakui keagungan karyanya, kasih-Nya yang tiada henti. Karyanya yang tiada henti, kasih-Nya yang tiada batas. Yang terus merangkai kebaikan bagi kita sesama. Seperti halnya kalau kita minum obat, tentu obat yang baik dan tepat. Kita tidak tahu bagaimana obat itu bekerja dalam tubuh kita. Mungkin kita merasakan reaksi-reaksi pada awal. Tetapi coba lihat, kita tiba-tiba merasakan tubuh kita menjadi sehat dan baik. Karena kerja obat itu yang juga tidak kita sadari, karena dia bekerja secara alami dalam tubuh kita. Saya punya istilah yang menarik. Kalau Tuhan bekerja, dia tidak lapor kepada kita. Dia tidak lapor, hari ini sudah sekian. Kalau tanaman atau pohon ya sudah tumbuh sekian senti misalnya. Enggak. Nah, sekarang perhatikan dengan orang-orang yang kita kasih, bukan hanya diri kita, tapi anak kita, saudara kita, yang tidak kita sapa, yang tidak kita pantau setiap saat, anak-anak kita yang mungkin di luar kota, yang sedang studi atau bekerja. Kita mungkin pagi menyapa, tapi sudah itu kita kerja masing-masing. Semua tenggelam dengan kegiatannya masing-masing. Dan lihat tiba-tiba anak kita atau cucu kita sudah pinter. Sudah bisa berargumentasi kalau sudah anak muda. Bahkan kalau anak-anak itu sudah bisa ngeyel. Kita tiba-tiba heran mereka berkembang tanpa kita pahami. Karena Allah bekerja dalam setiap diri kita, setiap orang tanpa harus dilaporkan kepada kita hasilnya. Tapi selalu saja karya Allah demi kebaikan dan kesejahteraan semua. Itulah makna adorasi. Yesus sepertinya diam dan tenang dalam sakramen Maha Kudus, tidak melakukan apa-apa sepertinya di depan kita. Tapi aslinya Tuhan bekerja juga dalam hati kita. Bagi yang beradorasi, Dia menganugerahkan damai, sukacita, kegembiraan, semuanya itu tanpa harus kita alami secara kasat mata, tetapi sedang bekerja. Maka marilah kita lanjutkan adorasi sambil percaya bahwa Tuhan terus bekerja, meskipun tidak selalu kita ketahui caranya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.